Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Saya tadi agak ngantuk ya kak, karena seharian saya full. Tapi nengok muka bunda-bunda, kakak-kakak cerah-cerah ini rasa malu pula nak masang muka bengam ya. InsyaAllah. Siap belajar hari ini? Mohon izin yang duduk di depan nih mungkin badannya lebih kecil, umurnya masih muda sekali, masih 23 tahun. Tapi semoga apa yang dibagikannya bermanfaat. Dan insyaAllah niatnya bukan untuk menggurui. Dan semoga siapapun yang hadir hari ini Allah terima amal solehnya, Allah izinkan berkah ilmunya, amin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'iddan li awwalina wa akhirina wa ayyatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya terima kasih kepada kakak-kakak Hijrah Ekstrim yang udah memberikan saya kesempatan kesekian kalinya untuk duduk di sini dan hadir di sini. Dan terima kasih juga untuk bunda-bunda kakak-kakak yang udah hadir pada malam hari ini. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Chelsea Arta. Saya founder dari Kuliner Muslim Indonesia. Nah, maka kalau kakak-kakak pernah buka Instagram, itu biasanya Instagramnya @kulinermuslim.id. Biasa bahas tentang makanan-makanan halal, makanan yang haram itu seperti apa. Dan juga saya saat ini mengabdi di Pondok Masjid Kapal Munzalan, Mubarokan, Serdam, sebagai santri penerima amanah. Dan juga saya masih sebagai santri dari Pondok Tahfidz Askof dan Maryam College. Alhamdulillah lulusnya tahun ini sekitar berapa bulan yang lalu. Nah, alhamdulillah. Insyaallah hari ini kita temanya, apa temanya hari ini kak? Siapa di sini yang suka nongkrong? Nggak suka nongkrong? Saya suka nongkrong loh kak. Nggak ada yang suka nongkrong. InsyaAllah soleha semua nih. Gila. Saya suka nongkrong. Jadi anak muda zaman sekarang itu identiknya pasti dengan nongkrong-nongkrong, betul enggak? Kalau di sini di Pontianak biasa budak-budak nongkrong kemana kawan-kawannya? Siapa tahu tuh? Kemana? Ke Aming, terus warung kopi. Kalau saya dulu waktu zaman lagi muda, sekarang sih masih muda gak sih? Yang muda gitu. Saya nongkrongnya di warung kopi. Kenapa saya suka nongkrong di warung kopi? Karena saya punya warung kopi. Jadi saya punya warung kopi, tapi saya suka nongkrong di warung kopi orang lain. Nah, karena saya suka kopi, suka ngopi. Nah, kalau zaman dulu ngopi-ngopi tuh rasa-rasanya ngander tuh tak sadar diri lah gitu ya, tak ingat waktu, tak ingat hari, tak ingat sekolah, betul tak? Tapi insya Allah hari ini tongkrongan kita malam ini tongkrongan yang bermanfaat, amin. Jadi berbicara tentang tongkrongan itu pasti identik dengan anak muda. Nah, alhamdulillah hari ini yang hadir insya Allah kakak-kakak soleha yang tidak pernah nongkrong, kecuali saya, karena mungkin saya paling gaul di sini kayaknya ya. Nah, jadi nongkrong nih kak, kalau lah kita salah pilih tongkrongan, maka itu juga yang kita dapat. Maka ada suatu pepatah yang mengatakan pandai-pandailah kita memilih teman duduk. Kenapa? Karena di saat kita salah memilih teman duduk, maka kita juga akan ikut-ikutan salah. Kita nongkrong sama orang yang jual parfum, kita pasti ikutan wangi. Kita nongkrong sama orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, kita juga ikutan pintar, kita ikutan alim, kita ikutan solehah, kayak gitu. Nah, hari ini itu tergantung kita milihnya kemana. Karena hidup tuh tentang pilihan dan memilih. Allah kasih kita pilihan A, B, C, D, E. Kita mau pilih yang mana? Mau jadi baik atau mau jadi sebaliknya?
Nah, next, hari ini banyak kita lihat kawan-kawan kita itu fenomenanya berbagai macam tongkrongan mereka, Kak. Ada yang memilih nongkrong di warung kopi, ada yang memilih nongkrong di konser, nongkrong sambil joget misalnya kan. Ada yang memilih nongkrong di rumah kawannya, ngerjakan tugas misalnya. Banyak macam. Tetapi hari ini juga ada sekelompok orang yang dimana tongkrongan itu menjadikan dirinya begitu tersesat lebih jauh lagi. Kenapa saya katakan tersesat? Karena tongkrongan itu menjadi tongkrongan yang Allah laknat. Bahkan Rasulullah laknat juga. Karena apa? Karena Rasulullah pernah bersabda, sungguh akan ada pada umatku beberapa kelompok manusia, kaum atau bangsa yang menghalalkan zina, sutra, khamar dan alat musik. Kalau berbicara tentang khamar, mungkin zaman sekarang kita belum sadar. Mungkin musiknya boleh dimatikan ya, tidak apa-apa. Nah, kalau kita berbicara tentang khamar yang dihalalkan, pasti mayoritas dari kita hari ini belum sadar. Tapi setelah pulang dari kajian hari ini, malam ini, nanti pasti semuanya tersadar. Hadis ini hidup. Karena apa? Karena hari ini banyak sekali orang-orang yang di luar sana itu menciptakan inovasi-inovasi makanan, inovasi-inovasi tongkrongan yang dimana di situ terdapat khamar tanpa sadar. Banyak anda hari ini konser-konser yang menyediakan khamar secara terang-terangan? Banyak. Banyak anda hari ini orang-orang yang berusaha membuat produk kayak misalnya ini macam air putih tapi rasanya macam khamar. Ada enggak? Ada. Dan mereka akan membuat segala macam tipu daya, tipu cara untuk menjadikan sesuatu yang haram itu bisa kita konsumsi. Dengan embel-embel 0% alkohol. Atau rasanya kok ya mirip. Ini soju, tapi bukan soju. Ini soju tapi halal. Pernah enggak dengar? Pernah. Nah, jadi fenomena itu ada dan ada kasusnya. Maka hadisnya pun ada. Rasulullah tuh udah ngomongkannya tuh, udah madahkannya itu dari jauh-jauh hari dah. Udah ngatakannya itu dari jauh-jauh hari dah. Nah, maka hari ini next. Maka hari ini apa sih maksud dari khamar yang dihalalkan tuh? Bentuknya seperti apa? Next. Nah, jadi ternyata berawal dari khamar itu terciptalah zina sampai dengan pembunuhan. Banyak orang hari ini yang melampiaskan segala kesedihannya itu dengan pergi ke tempat-tempat yang mungkar, yaitu diskotik, betul? Banyak ya, maksudnya tidak sedikit, cukup banyak gitu ya. Karena apa? Di saat mereka tidak mendapatkan kasih sayang di rumah, di saat mereka tidak mendapatkan pelukan hangat di rumah, maka mereka akan mencari tempat yang welcome sama mereka. Apa tempat itu? Salah satunya diskotik. Karena apa? Di saat dunia aku hancur, orang-orang yang hancur lah yang bisa menerima aku, betul tak? Ya kan? Di saat kita sedih, orang yang bisa menerima kita orang yang pernah sedih, betul tak? Nah, di saat kita susah, orang yang bisa tahu kita susah, pasti orang yang pernah susah. Begitu juga orang yang posisinya hari ini mungkin merasa hancur, sehingga dia melampiaskan kehancurannya itu dengan sesuatu yang bikin dia lebih hancur tanpa sadar, yaitu dengan melampiaskannya ke diskotik, ke pergaulan-pergaulan bebas yang mungkin nikmat, tapi itu hanya seketika. Kenapa saya katakan, kenapa khamar itu bisa sampai terjadi pembunuhan? Karena jadi gini, banyak orang yang beranggapan bahwa khamar itu adalah segala sesuatu yang mampu mengobati. Pernah enggak kakak-kakak dengar bahwa khamar itu mampu mengobati penyakit atau arak gitu? Pernah dengar orang berobat pakai arak? Nah, padahal khamar itu merupakan sumber dari segala kerusakan. Ada suatu kisah. Kisahnya dari Umar bin Khattab kalau tidak salah. Nah, jadi kisah itu ada seorang alim soleh yang diundang oleh seorang pelacur. Jadi orang alim ini
diundang sama seorang pelacur untuk datang ke rumahnya demi sebuah kesaksian. Yang diundang siapa? Orang alim. Diundang sama pelacur. Jadi kata pelacur itu, wahai orang alim, datanglah ke rumah, aku pengen kau bersaksi atas sesuatu. Datanglah orang alim itu ke rumah pelacur tersebut. Setelah datang, pelacur itu ngunci pintu. Hingga yang ada di rumah itu cuman orang alim, pelacur, dan seorang anak bayi. Nah, seorang pelacur itu pada akhirnya ngomong kayak gini. Wahai orang alim, sebenarnya aku bohong. Aku tidak meminta kesaksianmu, tetapi aku mengundangmu ke sini untuk mengajakmu berzina. Atau aku kasih pilihan lagi, atau kau bunuh anak ini, bunuh anak bayi yang lagi sama dia. Atau kau minum khamar ini. Jadi dikasih 3 pilihan. Apa pilihan pertama? Kedua? Ketiga? Minum khamar. Apa kata orang alim itu? Kalau berzina, aku takut sama Allah, kata dia. Tapi kalau untuk bunuh anak orang, aku lebih tak berani lagi. Maka dari itu, dia memilih untuk meminum seteguk khamar. Sampai akhirnya dia minum seteguk, sampai habis botol itu, sebotol dia minum. Sampai sebotol lah dia minum, hilang kesadarannya, hilang akal sehatnya, yang menyebabkan dia pada akhirnya berzina sama pelacur tersebut. Orang kalau udah mabuk, akalnya jalan enggak? Ngomong pun enggak tentu rudu kan? Apa itu enggak tentu rudu? Enggak jelas, ini se-Indonesia soalnya ngomong, yang nonton. Jadi enggak tentu rudu itu maksudnya enggak jelas ya kawan-kawan. Nah, terus setelah dia hilang akal sehatnya, dia berzina. Setelah dia berzina, pada akhirnya dia membunuh anak bayi itu tanpa sadar. Jadi khamar itu, itulah yang dimaksudkan khamar itu sumber dari segala keburukan. Maka larangan khamar itu pun turunnya tuh secara bertahap abang kakak ya bunda. Karena apa? Karena dulu kebiasaan orang Arab zaman jahiliyah itu memang erat sekali sama khamar. Maka perintahnya tuh turun pelan-pelan. Pertama ayatnya tuh nyuruh janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Kata Allah gitu kan. Karena tidak mungkin bisa kau sholat dalam keadaan mabuk, nak baca apa gitu kan. Setelah turunlah itu baru larangan untuk tidak berjudi dan minum-minuman keras. Baru tegas secara bertahap. Bertahap sampailah tegas gitu kan Allah larang. Nah karena apa? Karena memang dampak dari khamar ini buruk sekali. Sumber dari segala penyakit itu adalah khamar. Jadi khamar itu bukanlah obat, melainkan sumber penyakit. 1 kali teguk khamar yang kita minum itu mampu merusak ribuan sel syaraf otak. Maka orang yang hari ini mungkin kebiasaannya suka mabuk-mabuk, coba lihat, kira-kira kalau dia diajak ngomong tuh nyambung ya dia? Enggak, beda. Next, itu berawal dari khamar. Maka bahaya khamar dalam kehidupan itu yang pertama merusak kinerja otak, karena tadi kemampuan berpikir akan terganggu dan menurunkan tingkat kesadaran seseorang karena dampak alkohol itu tadi. Yang kedua, rusaknya pencernaan. Terkikisnya cadangan energi manusia karena alkohol, berdampak terganggunya sistem pencernaan. Yang ketiga, rusaknya kontrol syaraf yang tadi saya bilang. Sekali teguk ya ratusan ribuan sel syaraf otak tuh terganggu. Karena kalau udah terganggu emosi itu susah dikontrol. Orang yang kebiasaannya suka mabuk-mabuk mudah marah enggak? Mudah marah pasti. Senggol sedikit bacok, betul enggak? Yang keempat, sumber kejahatan. Karena akal tuh sulit membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Maka dari itu, khamar itu jangan sekali-sekali kita nak nyoba. Jangan sekali-sekali. Next. Karena otak kita tuh sekali teguk Kak langsung rusak sel saraf kita tuh. Dan banyak orang hari ini mispersepsi. Orang hari ini banyak mispersepsi. Salah persepsi tentang khamar dan alkohol. Pernah enggak dengar, enggak boleh, alkohol tuh haram. Enggak boleh, alkohol tuh khamar. Padahal alkohol dan khamar itu merupakan 2 hal yang berbeda. Nah, jadi kalau khamar itu adalah segala sesuatu yang sifatnya memabukkan dan mampu menghilangkan akal. Khamar apa Kak?
Itu khamar. Paham ya? Khamar adalah yang segala sesuatu yang sifatnya mampu menghilangkan akal dan memabukkan. Termasuklah narkotika, zat adiktif, psikotropika. Walaupun bentukan narkoba itu ada yang pil, ada yang suntik, itu termasuk khamar. Karena sifatnya mampu memabukkan dan menghilangkan akal. Clear ya? Bisa sampai ya betul khamar itu ya? Itu khamar. Source-nya dari kitab Halal Haram Dr. Yusuf Al-Qardawi yang tahun lalu udah wafat. Beliau ulama yang suka menciptakan, suka nulis buku-buku fikih yang hari ini jadi rujukan seluruh dunia. Tahu Yusuf Al-Qardawi? Nah, saya pakai rujukan buku beliau yang tebalnya segini. 1000 halaman kali. Alkohol. Alkohol itu merupakan senyawa. Alkohol merupakan senyawa. Jadi alkohol ini termasuklah yang kita sering dengar. Metanol, etanol, itu alkohol. Alkohol itu senyawa. Nah, termasuklah kayak misalnya durian. Durian ada alkoholnya kan? Maka di istilah kita suka mabuk durian. Atau pagi yang biasa tuh buah-buahan yang memang dia ada zat alkoholnya gitu, memang bawaan dari dia. Nah, itu senyawa. Nah, durian halal apa haram? Tapi faktanya memang ada sedikit kandungan alkohol dan itu memang halal gitu. Karena apa? Karena alkohol itu bukan khamar, beda. Nah, jadi itu bedanya ya. Nah, jadi kalau ada yang ngomong tentang khamar, tentang alkohol, kakak-kakak udah bisa bedakan. Udah bisa meluruskan mana yang khamar, mana yang alkohol. Kayak gitu. Nah, next. Nah, terus nanti ada yang kalau misalnya kita sholat nih kan, pakai parfum. Tak boleh sholat pakai parfum, ngapa pula? Haram. Pernah enggak dengar kayak gitu? Boleh enggak sholat pakai parfum? Boleh. Khilaf ya sebenarnya, ada perbedaan pendapat. Tapi saya condong memakai pendapat yang memperbolehkan penggunaan alkohol di luar tubuh. Karena ya enggak masalah, penggunaan alkohol di luar tubuh kecuali parfumnya kita minum, haram. Selain haram, innalillah. Ya kan? Nah, kayak gitu. Karena apa? Zaman Covid kemarin, kita pakai hand sanitizer, ada alkoholnya enggak? Masuk masjid enggak? Ah udah. Betul? Banyak orang kali ini tuh suka ngelawak gitu lah. Pakai parfum nih, ke sholat pakai parfum. Ngapa? Haram, mana dalilnya? Dan diharamkan bagi kamu judi dan minum khamar. Itu khamar bukan alkohol. Betul enggak? Ada 10 orang yang ternyata dilaknat sama Rasulullah Kak tentang perkara khamar. Apa tuh Kak Chelsea? Jadi walau kita nih berbicara tentang tongkrongan ya, kalau seandainya Kak Chelsea kayak saya pergi nongkrong ke rumah kawan saya tuh punya habit buruk, suka minum-minuman, tapi saya enggak minum, itu gimana? Dosa enggak saya? Dosa Kak, karena apa? Pertama, orang yang dilaknat perkara khamar, orang yang memeras. Kedua, orang yang menyuruh memeras. Jadi khamar tuh kan ada yang dari buah-buahannya, terutama anggur. Cara buatnya kan pakai peras dong. Nah, orang yang buatnya, orang yang memeras, orang yang nyuruh dia meras, orang yang minum, orang yang bawakan doang kena, orang yang dibawakan kena, orang yang nuangkan doang kena laknat, orang yang jual walau tak minum kena laknat sama Rasulullah, orang yang makan hasil dari penjualan dan khamar juga kena, apalagi orang yang membeli dan minta dibelikan. Kayak gitu. Banyak kita hari ini menyepelekan hal-hal sederhana kayak gini. Saya kan enggak minum, enggak apa-apa lah saya duduk. Pernah enggak kita nengok kawan-kawan kita yang berhijab mungkin, atau mungkin yang dia enggak minum tapi dia duduk juga di tongkrongan itu? Ada? Ingatkan kawannya, enggak boleh. Karena di saat kita duduk di tongkrongan atau jamuan yang menyediakan khamar, ini berlaku untuk kita yang suka duduk di restoran yang mungkin kita tahu di restoran itu ada jual-jual minuman keras, itu kita tidak boleh duduk di situ. Ini Rasulullah langsung yang larang, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah kamu duduk di jamuan yang menghidangkan khamar. Hadis riwayat Ahmad dan hadis riwayat Tirmizi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, di hadis lain, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, janganlah ia duduk di jamuan yang di dalamnya ada minuman keras. Karena apa Kak? Di saat kita duduk di situ,
depan kita ada kemungkaran, ada orang minum-minum, ada orang jual minuman keras, kita tahu itu salah, kita duduk di situ sama dengan secara tidak langsung sama dengan kita meridoi hal itu terjadi. Kayak gitu. Jadi Rasulullah bilang, jangan pernah duduk di jamuan yang ada khamar. Nah maka kalau ditanya, Kak Chelsea boleh enggak duduk di jamuan yang ada khamarnya? Boleh. Boleh kalau pakai aturan kita. Tapi kalau kata Rasulullah, enggak boleh. Karena apa? Pertama, sama dengan kita menyetujui adanya kemungkaran di situ. Ya kan? Kita tahu tapi kita diam. Kita duduk, kita mandang. Nah, kita tahu itu Allah larang, kita duduk, kita diam, kita mandang ya. Kita pun enggak ngelarang. Itu enggak boleh. Kedua, kita enggak pernah tahu gelas yang kita minum di restoran itu yang juga jual khamar terkontaminasi atau tidak. Boleh jadi gelas yang kita minum hari ini 1 jam yang lalu habis dipakai minum orang minum minuman yang keras. Kita minum air putih pakai itu, kena lah, ya kan? Maka lebih baik dihindari. Banyak mudaratnya. Next, hari ini banyak tempat-tempat yang viral. Jadi kemarin saya dibikin kontennya tentang tempat yang viral. Bikin konten tentang tempat yang viral, tapi di situ ada bar. Terus yang mengunjunginya banyak kakak-kakak yang pakai cadar, pakai khimar panjang, duduk di situ. Dan dia saya maklumi mungkin tidak tahu hadis yang tadi. Mungkin, dan ternyata setelah diposting memang banyak yang tidak tahu hadis yang tadi. Dan boleh jadi kakak-kakak hari ini pun baru tahu. Siapa yang baru tahu hari ini? Banyak kan? Begitu juga yang terjadi kemarin di Instagram. Saya posting heboh sampai 100.000 views. Dan yang komen tuh dari seluruh Indonesia. Kalau yang dari Jakarta, oh saya tahu tempatnya nih, pasti yang ini. Yang dari Pontianak, oh saya tahu nih tempat nih. Syukur saya belum pergi. Jadi pada DM, Kak, sepil lah kak, tahu sepil? Sepil lah Kak, tempatnya di mana? Kata saya. Kenapa jadi minta sepil? Orang Jakarta boleh jadi belum sama kan? Yang dia kira dengan apa yang orang Pontianak kira, dengan apa yang saya sampaikan. Nah inilah penyakit orang zaman sekarang. Apa yang disampaikan, apa yang ditangkap. Malah nyari celah salah. Mana restoran tuh nak aku cari, kayak gitu loh. Kayak bawaan dia tuh kayak nak memviralkan tempat itu. Padahal niat saya hanya untuk menyampaikan hadis. Fokus ke hadisnya. Saya ingin menyampaikan, tahu ndak hadis ini? Kalau ndak tahu, baca, jangan lagi duduk. Nah, tetapi yang menjadi fokus orang adalah sepil lah tempatnya, betua raya. Nak ngapa kalau disepil? Nak nutupkan toko orang? Kan ndak mungkin gitu. Biar dia, kok jangan ikut-ikutan, kayak gitu. Nah, next. Udah selesai kah? Oh ya, jadi belum. Jadi